Torik 56 hari ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Sekarang udah jadi Waktu itu bukan umrah, haji bo bayi dari Torik dan naik haji. sudah. Jadi dia ini adalah haji Torik ya, haji Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman aswaja, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-cita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, telah kita simak tadi video singkat yaitu tentang pengakuan seorang ibu bahwasanya anaknya ini telah menunaikan ibadah haji, yaitu kurang lebih 2 bulan usianya. Jadi masih balita ya. Balita berusia kurang lebih 2 bulan ya, atau 56 hari ya, kurang lebih ini 2 bulan ini menunaikan ibadah haji. Kira-kira bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Ketika seorang bayi atau anak kecil yang dia belum dewasa, belum balik, bahkan juga belum tamyiz ya, belum mumayyiz, ini bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Ya, dalam video tadi yaitu seorang yang bernama Torik ya, Torik Halilintar ini masih keluarga dari Ken Halilintar, yaitu adik dari Atta Halilintar. Ini bersama dengan ibunya memberi kesaksian bahwasanya anaknya yang bernama Torik Halilintar ini pernah menunaikan ibadah haji ketika usia 2 bulan. Nah, ini akan kita kaji bagaimana dalam pandangan Islam. Apakah hajinya sah ataukah justru malah tertolak, malah ibadahnya tidak sah. Nah, sebelum kita membahas kepada hukum sah atau tidaknya haji anak kecil, bahkan masih balita, ini kita tahu bahwasanya kewajiban haji ini jelas ada banyak surat di dalam Al-Quran tentang perintah menunaikan ibadah haji. Di antaranya yaitu bagi mereka yang mampu, ya, berkecukupan ya. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa ibadah haji ini diletakkan yang paling nomor terakhir ya, nomor yang kelima, karena dia ini kewajiban namun bersyarat ya, kewajiban yang ini tidak mudah, tidak semuanya umat Islam untuk bisa menunaikan kewajiban tersebut. Di antaranya dia bersyarat yaitu mampu ya. Manis atau ilaihi sabila. Ini di dalam Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, kurang lebih maknanya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah ini maknanya adalah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya ke dalam wilayah Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Yaitu diantaranya dalil kewajiban menunaikan ibadah haji bagi umat Islam, yaitu dengan syarat man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu ya, secara finansial, secara fisik, secara lahir dan batin, termasuk cukup dalam hal yaitu ilmunya. Quran Surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Kemudian juga kita perlu mengetahui tentang syarat yang diwajibkan menunaikan ibadah haji. Jadi tidak gampang untuk menunaikan ibadah haji, melainkan ada beberapa syarat dia sudah terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji. Ya, ini berbeda dengan syarat yang lain, ibadah yang lain, rukun Islam yang lain yang dia tidak begitu berat atau tidak begitu ketat persyaratannya. Nah, sedangkan syarat untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena ini tidak semuanya orang mampu, diantaranya apa itu persyaratannya bagi orang yang sudah terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji, yaitu Islam, kemudian balik artinya adalah sudah dewasa, sudah mukallaf, kewajiban untuk melaksanakan syarat Islam, kemudian berakal, kemudian merdeka, artinya dia berakal ini tidak gila, artinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian merdeka, dia bukanlah seorang budak, kemudian yang terakhir yaitu bagi yang mampu. Nah, ini syarat-syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pertama Islam, kedua balik, ketiga yaitu berakal, keempat yaitu merdeka, kemudian yang kelima adalah mampu. Nah, lantas bagaimana tentang anak kecil, bahkan dia masih berusia 2 bulan, belum ada 1 tahun ya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak ya, justru malah sangat kecil, artinya dia bayi. Ya, bagaimana hukumnya? Ini kita lihat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala rafa'at imra'atun sabiyya laha faqalat ya Rasulullah ali hadza hajjun qala na'am walaki ajrun. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, rafa'at mengangkat atau menggendong, imra'atun seorang perempuan atau wanita, sobiyan laha yang dia ini memiliki anak kecil ya. Faqalat, kemudian perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ali hadza hajjun, ya, apakah anak kecil ini boleh menunaikan ibadah haji? Ya, ini perempuan itu berkata kepada Rasulullah, bertanya ya. Qala, apa sabda Rasulullah? Jawabannya, na'am, ya, walaki ajrun, dan engkau wahai perempuan ajrun, mendapatkan pahala. Jadi anak kecil meskipun dia juga seorang bayi, ketika melaksanakan ibadah haji dia mendapatkan pahala. Ya, walaupun belum terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Jadi belum wajib ya. Belum terkena hukum fardu dia ketika masih bayi untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dia tetap mendapatkan pahala jika ketika melaksanakan proses ibadah haji, baik itu secara anak kecil itu melakukannya, misalnya tawaf dan sebagainya. Tapi kalau dia masih terlalu kecil, masih bayi, maka ibunya atau orang tuanya yang membimbingnya, ini bayi tersebut hajinya sah, dan juga orang tuanya atau yang membimbingnya, yang mengarahkannya, ini mendapatkan juga pahala. Nah, ini keterangan Imam Nawawi mengenai hadis di atas, yaitu hadis riwayat Muslim tentang sahnya atau bolehnya anak kecil untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini Imam Nawawi ini memberikan komentar dalam kitab Syarah
Sahih Muslim, ya, jilid 9 halaman 99. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Hadis ini menjadi hujjah bagi Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama bahwa bayinya as-sobi, anak kecil atau bayi, adalah sah dan dia mendapatkan pahala, walaupun itu tidak cukup menunaikan haji dalam Islam. Tetapi itu dinilai sunnah, dan hadis ini begitu jelas tentang itu. Artinya, dia mendapatkan pahala sunnah, belum berkewajiban karena dia belum mukallaf atau belum balik. Artinya tetap walaupun tidak sempurna mendapatkan pahala ganjaran baik anak kecil ataupun orang tuanya yang membimbingnya atau yang mengarahkannya. Kemudian dia juga nanti ketika dia sudah balik, sudah dewasa dan juga manistato'a, memiliki cukup biaya, fisiknya memang mampu, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji saat nanti sudah balik, ya. Jadi ibadah haji yang kedua inilah yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kewajiban. Ya, jadi ketika masih bayi, masih anak-anak, maka dia belum terkena hukum perintah rukun menunaikan ibadah haji. Tapi akan mendapatkan pahala karena ibadah hajinya, meskipun dia anak kecil, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Perlunya kita mendidik sejak dini, mungkin juga sebelum kita ajak ke Baitullah, sebelum diajak haji maupun juga umroh, maka perlu kita didik dengan nilai agama, kemudian kita ajari tentang bagaimana manasik ketika di rumah, ketika sela-sela saat bermain misalnya, itu juga sebagai bentuk proses edukasi atau tarbiyah, ya, pendidikan kepada anak-anak kita. Nanti kalau ketika anak sudah balik, sudah dewasa, sudah terkena hukuman untuk kewajiban melaksanakan ibadah haji dan juga memang finansial mampu, maka anak kita sudah cukup ilmu, sudah matang ilmunya, sehingga nanti siap untuk melaksanakan kewajiban, yaitu rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang belum mampu, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.